Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian Kitab Ba'd al-Maghrib Masjid Agung Jawa Tengah, pemirsa MAJT TV dan pendengar setia Radio Dais dan Radio Kaul. Melanjutkan bacaan hari Senin yang lalu, di mana pada Senin yang lalu kita membaca tentang waktu-waktu yang tidak boleh menjalankan ibadah sholat, yaitu sholat sunnah. Malam ini, sore ini, saya akan membaca babu syuruti wujubis sholah. Bab tentang syarat-syarat wajibnya sholat. Mohon dicermati, ada syarat sah, ada syarat wajib. Syaratul wujub, syaratus sihhah. Kalau syaratul wujub itu siapa saja orang yang memenuhi syarat itu, maka dia wajib sholat. Kalau syaratus sihhah, artinya orang-orang yang memenuhi syarat itu, maka sah sholatnya. Sebaliknya, kalau orang belum memenuhi syarat wajib, dia belum wajib sholat. Atau orang yang belum memenuhi syarat sahnya sholat, berarti sholatnya tidak sah. Jadi ini menjadi ukuran wajibnya sholat atau ukuran sahnya sholat. Sekarang yang kita bahas syurut wujubis sholah. Makna syuruti wujubis sholati. Maknanya syuruti syarat-syarat wujubi wajibnya as-sholati sholat. Apa yang dimaksud? Aihia, maksudnya ialah allati idzajtama'at, kalau sudah terkumpul fi insanin, pada diri seseorang, wajabatis sholatu alaihi, wajabat maka wajib as-sholatu sholat alaihi ingatase insan itu. Persis seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau orang sudah memenuhi syarat-syarat ini, maka dia wajib melaksanakan sholat. Wahia sittatun, ada 6. Kalau 6 ini terpenuhi, dia wajib sholat. Kalau kurang dari 6 itu atau tidak memenuhi, maka tidak atau belum wajib sholat. Secara garis besar sebelum saya baca rincinya, 6 itu apa saja? Al-Islamu. Pertama, Islam, artinya orangnya sudah jadi muslim. Al-bulughu, orangnya sudah baligh. Al-aqlu, orangnya berakal sehat. At-toharatu anil haidi wan nifasi, yang keempat suci dari haid dan nifas.
Yang kelima, bulughud da'wati. Orang itu kesampaian dakwah, artinya dakwah Islam itu sampai pada dia. Kalau ada orang yang terpencil, terasing, bukan hanya orang, suku yang tidak pernah kesampaian dakwah, ya artinya dia belum tahu. Yang keenam, salamatul khawash. Selamat panca inderanya. Jadi kalau ada orang kurang panca inderanya, terutama kalau kurangnya itu a'ma dan asom. A'ma itu apa? Buta. Asom itu apa? Tuli. Wis buta, tuli. Ini kira-kira dia nggak akan bisa memahami perintah. Jadi itu 6 itu. Kalau syarat wajibnya yang pertama Islam, maka fala tajibu, ora wajib opo salat alal kafiri ingatase wong kafir al asliyi yang asli. Kafir asli. Ini pembahasannya penulis ini ya, menyatakan itu sebagai kafir asli, artinya dia sejak lahir dari lingkungan keluarga memang non-Islam. Wala qodoa, tidak ada qodo alaihi wajib ingatase kafir asli iza aslama nalikone masuk Islam. Jadi orang kafir asli sampai tua baru masuk Islam, maka dia tidak wajib mengkodok. Nah, bandingannya sekarang kafir yang tidak asli. Wa ammal murtaddu, adapun orang murtad. Nah, ini orang murtad itu bukan asli kafir. Dia itu aslinya Islam, kemudian keluar dari Islam, itu namanya murtad. Fayajibu, maka wajib alaihi bagi murtad kodo uma, mengkodok sholat tarokahu yang dia tinggalkan asna'a riddatihi, selama dia riddah. Nah, murtadnya berapa tahun? Oh, murtadnya cuma sebulan, baru terus balik meneh, ya nanti kodoknya sebulan. Murtadnya cuma seminggu, ya ngodoknya seminggu itu. Murtadnya bertahun-tahun, walah kapok. Kapan wajib mengkodok? Idza roja'a, ketika dia rujuk balik ilal islami, masuk Islam. Wadzalika, kenapa begitu? Yang demikian itu taglidhon, itu sebagai sanksi, sebagai hukuman oleh cara Jawane iki salah iki. Alaihi bagi murtad. Pun nggih Islam. Jadi wong nek kepengen bebas ora salat ya ora Islam ngono. Kewajiban orang yang belum Islam itu ya masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam baru wajib sholat. Ada orang yang mau masuk Islam wedi, wah engko ndak kon sholat. Al-bulu, sakniki ingkang kaping kalih baleg. Baleg itu kalau bahasa umumnya dewasa. Dewasa itu kalau menurut hukum perdata, hukum positif, itu beda dengan baleg menurut fikih. Orang boleh dapat KTP itu kalau sudah umur 17 tahun. Itu bisa disebut
baligh untuk dapat KTP. Orang untuk bisa kawin nikah itu harus umur 21 tahun, berarti balighnya 21 menurut hukum. Jadi kalau ada orang di bawah umur itu lalu kemudian dia tersangkut masalah hukum, ini termasuk anak-anak. Kalau anak-anak, peradilan anak-anak itu beda dengan peradilan orang dewasa. Fala tajibu, maka tidak wajib sholat itu ala sobiyi bagi anak kecil. Walau mumayyizan, meskipun dia pinter. Jadi kalau cucu saya yang umurnya 6 tahun itu, wah sudah pinter macam-macam, termasuk pinter main HP, ketularan santri-santri ini. Udah pinter macam-macam, udah pinter ngomong, udah pinter ngaji, insya Allah, udah pinter nyanyi. Tapi dia masih 6 tahun, TK 0 besar. Ini dia belum wajib. Wa yakunal bulughu bi ihda salasi alamatin. Baligh itu bisa terjadi dengan salah satu dari 3 alamat. Salah satu ihda itu ya, jadi bukan tidak harus 3-3-nya. Salah satu dari 3 tanda alamat. Apa tandanya? Yang pertama, bulughu khamsa asyarata sanatan. Baligh karena dia sudah umur 15 tahun. Jadi kalau sudah 15 tahun, mau pinter sekolahnya mau bodoh, mau pinter main HP apa belum, 15 tahun, baligh. Ini batas usia. Jadi batas usia itu 15 tahun. Fi zakari, bagi zakar laki-laki, wal unsa maupun bagi perempuan. Lanang, wedok, belum punya tanda yang lain kecuali satu, yaitu umurnya mencapai 15 tahun, maka dia telah bulu. Balighun balighotun. Nah, ngukurnya bagaimana? Tabda'u, umur 15 tahun itu dimulai min infisolil badani, sejak lahir. Infisol itu pisah badannya, minar rohimi, dari rahim, ya lahir gitulah. Sejak dia lahir, lahirnya kapan? Catat, ila mururi khamsa asyarata sanatan, sampai mururi berjalan khamsa asyarata 15 sanatan tahun. Jadi kalau lahirnya tanggal nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban tahun 1444. Umur 15 nanti ya tanggal yang sama, nisfu Sya'ban, tahun berapa tambah 15? 1444 tambah 15? 1459 nanti. Komariatan, ukurannya itu ukuran bulan Komariah. Tahdidiyatan, secara akurat. Ya itu tadi, ngitungnya tanggal 15 Sya'ban tahun 1444, nanti pada 15 Sya'ban 1459 dia umur 15 tahun. Tahdidiyatan, secara tahdid, pasti. Ora kira-kira ngono lho. Tahdidiyah itu artinya tidak dengan kira-kira.
Makna komariatan, maknane komariah niku napa? Ai bil asyhuril arabiyah, artinya menggunakan bulan tahun Arab. Yo tahunnya dhewe gitu, Hijriah kuwi. Hijriah di Jawa ya ada Sawal, Kapit, Aji, Suro, Sapar, Mulud. Terus Sawal, Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso. Itu sama. Itu adalah bulan Komariah. Makna Komariah itu asyhuril arabiyah. Makna tahdidiyah itu ailah yuhkamu bil bulu qabla mururiha walau bilah zotin. Belum dihukumi baligh kalau belum sampai persis 15 tahun. Walau bilah zotin meskipun kacek sithik. Walau kurang 3 dino ya tetep. Kurang 2 dino ya tetep belum namanya. Itu kalau tahdidiyah. Tanda yang kedua orang bisa disebut baligh itu al-ihtilamu. Ihtilam. Ora usah dimaknani nggih. Engko ndak kepengen. Ihtilam niku khurujul mani. Nggih. Khurujul mani, keluar sperma fi dzakari wal unsa, baik cah lanang maupun cah wedok. Oleh ihtilam iki kapan? Litis isinina sudah mencapai 9 tahun. Nah kira-kira tisin 9 tahun. Komariyatan takribiyatan 9 tahun komariyah, tapi ini takribiyatan. Beda dengan tahdidiyatan. Kalau tahdidiyatan itu harus persis plek. Kalau takribiyatan itu kira kurang lebih. Fi dzakari wal unsa, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Wal ihtilamu utawi ihtilam kuwi apa? Huwa khurujul maniyyi, keluarnya mani, sawaun, baik padha uga fin naumi ing dalam turu, awil yaqadzati utawa melek. Melek kok iso khurujul mani iki piye? Mas. Melek kok iso khurujul mani? Ya mesti macam-macam gitu, mesti macam-macam. Pikirannya menerawang kemana-mana, gelimpungan, molak-malik. Nek kira-kira cah nom niku ngoten nggih. Nggih. Punate nggih, dereng insyaallah. Khurujul mani, keluarnya mani, sawaun, baik fin naumi, dalam tidur berarti mimpi. Nah, orang awam biasanya menyebut mimpi basah. Yang basah apanya? Awil yaqadzati atau melek. Nek melek niku berarti bisa jadi ada aktivitas yang dilakukan, bisa jadi tanpa aktivitas tapi metu karepe dhewe, mbuh kuwi. Lanang wedok anggere mun istilam wis 9 tahun niku iso baligh. Sekarang itu anak SD itu kelas 5, kelas 4, berarti pirang tahun bi? 7 tambah 4 itu 11 tahun. Ini masuknya 6 tahun berarti 6 tambah 4 10 tahun. Niku pun kata sing apa? Al-haidu. Oh, yang ketiga ini, al-haidu fil unsa. Tanda yang lain adalah haid bagi anak perempuan. Litis isinina, setelah umur 9 tahun. Haid niku khusus wanita.
litis isinina qamariyatan takribiyatan kama taqaddama fi babil haid. Nah, itu dulu sudah pernah di bab haid itu dijelaskan mengenai kemungkinannya haid bagi perempuan itu 9 tahun qamariyah. Pun niki ulung nggih. Yang ketiga al-aqlu. Duweni akal pikiran yang normal lah ngoten lah. Kira-kira normal. So enten istilah niku orang normal. Tidak normal itu jelas apa? Jelas apa itu nggak punya akal. Tapi ada yang istilahnya itu bocor halus. Bocor halus. Jadi kayaknya normal tapi kadang-kadang insya Allah nek santri tahfidz itu aklunnya normal terus insya Allah. Al-aqlu itu apa? Ayat tamyiz, artinya dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Fala tajibu alal majnun. Fala tajibu sholat tidak wajib alal majnuni. Ini kebalikan dari al-aqlu, yaitu majnun. Jununun, majnun, orang yang gila. Wasobi, anak kecil, ghairil mumayyiz. Itu tidak punya akal. Anak kecil, ghairil mumayyiz. Jadi ada anak kecil yang mumayyiz, itu aklunnya ada. Tapi dia belum balik. Nah, persoalannya di situ. Wal mughma alaih, dan orang yang mughma alaih itu cara bahasanya epilepsi itu. Mughma alaih. Ya kondisi tidak sadar itu, bisa mabuk, bisa epilepsi itu juga nggak sadar itu. Jadi orang sehat akal pikirannya, tapi ketika epilepsinya datang, maka dia wala qada'a alaihim, maka bagi orang yang tidak berakal, ya, maka tidak ada kewajiban mengqadha salat. Pun nggih, ini barang gampang, artinya biasalah. Nek Islam, baleg, aklun niku pun umumnya orang tahu itu. At-thaharatu anil haidi, suci dari haid wan nifasi. Fala tajibu alaihima, maka sholat tidak wajib bagi keduanya, orang yang haid dan nifas. Nek jenengan pengen ora sholat ya haid karo nifas wis bebas. Fala tajibu alaihima adaan wa qadaan. Adaan ora wajib, qadaan juga tidak wajib. Ketok enak ya, tetapi saya membayangkan itu kalau seorang ibu yang biasa sholat malam, biasa ngaji Al-Quran, biasa zikir, biasa puasa, begitu menghadapi haid dan nifas itu rasanya mesti ra enak. Kayak aku terus tiba-tiba prei sholat seminggu, nogi ketok piye ngono garing rasane. Ya, tapi itu ketentuan fikih seperti itu. Kama qala sahibu Shafati Zubad, fardun ala mukallafin qad aslama wa an mahidin wa nifasin salima. Fardun ala mukallafin, salat ki fardu tumrape mukallaf qad aslama yang Islam, wa an mahidin wa nifasin salima, dia bebas dari haid dan nifas. Sudah ada pertanyaan, Mas Hilal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari Mas Muhammad Sabit yang berikut. Pertanyaannya, apakah orang mabuk diwajibkan sholat semisal mabuknya lama? Apakah selama itu juga ia tidak sholat?
la taqrabus shalah wa antum sukara. Jadi dalam keadaan mabuk memang nggak boleh sholat. Tapi dia berhalangan karena maksiat. Ini yang harus dicatat. Kemarin kan halangan sholat itu kan macam-macam. Lalu diantaranya ada halangan yang mubah, ada yang baik, ada yang mutlak maksiat. Itu kalau mabuk itu berarti dia berhalangan karena maksiat. Ya memang belum wajib sholat lah, mabuk kok. Dia disuruh sholat juga nanti ngaco. Tapi nanti begitu selesai mabuknya, begitu sadar, wajib qodho. Wajib qodho. Dan qodhonya itu harus prioritas, karena biwairi udhrin, bukan uzur itu. Saya kira itu. Jadi kalau mabuk memang saya kira nggak bisa sholat, artinya nggak bisa sholat benar, dan memang itu wala taqrabus sholat wa antum sukara. Ada lagi? Assalamualaikum Yai, izin bertanya, saat datang bulan kita perempuan tidak sholat, lalu bagaimana caranya agar hati tidak galau atau gelisah pada saat datang bulan? Apa yang mestinya dilakukan? Pertanyaan dari Indonesia, Bandung. Yang dilarang itu orang datang bulan itu pertama sholat, kedua membaca tilawatul Quran. Kalau yang lain boleh baca sholawat, zikir, doa, itu masih tetap boleh. Bahkan Al-Quran tetapi dengan niat zikir boleh. Jadi itulah tadi yang saya singgung, andaikan saya ini tidak boleh sholat, tidak boleh baca Al-Quran, wah rasanya kok kayak kering banget. Maka orang seperti itu ya baca aja sholawat, baca zikir, niatnya zikir. Jadi bisa jadi orang kan dalam keadaan haid atau nifas lalu pikirannya galau karena ada masalah. Nah, padahal dia biasanya kalau ada masalah itu sholat, ngaji, maka ya sholat sih jangan, ngaji Al-Quran dengan niat tilawah juga jangan, tapi niatnya zikir. Ngeten nggih? Ada lagi, ada yang bertanya, para santri? Maju Mas biar didengar oleh pendengar Radio Dais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Nah, sekarang itu kan hukum daripada sholat itu kan fardu ain, yang tentunya nggak bisa diwakilkan oleh siapapun. Maksudnya wajibnya itu kan per masing-masing individu. Nah, sedangkan sekarang itu kan ada beberapa orang yang menghukumi bahwasanya ketika misal seseorang yang dulunya itu banyak meninggalkan sholat, entah itu dalam keadaan sakit dan lain sebagainya, dan belum sempat untuk mengqadha tapi sudah dijemput ajalnya. Nah, ikhtiar daripada beberapa orang itu kan untuk mengqadha daripada sholat si fulan. Nah, apakah itu diperbolehkan, sedangkan sholat itu kan kewajiban dari masing-masing individu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wajib dilakukan itu kalau orangnya masih hidup toh. Kalau sudah mati kemudian dia meninggalkan kewajiban, maka dia menanggung resiko. Lalu ada ulama yang soal seperti itu boleh ditambal oleh keluarganya. Ada yang tidak, memang ada ulama yang enggak ada artinya katanya. Tapi ada banyak ulama yang itu boleh ditambal oleh keluarganya. Kalau menurut saya ya dalam rangka untuk kasih sayang, menyelamatkan orang tuanya,
soal tidak diterima oleh Allah kan nanti aja. Lakukan saja, ikut ulama yang membolehkan. Daripada kita ikut ulama yang tidak membolehkan, nanti jangan-jangan boleh. Kalau sudah kadung tidak dibayar, lalu kamu juga nanti ditanya sama malaikat, kamu punya orang tua kok kamu nggak berbakti sama orang tua, dia utang orang gelem bayar. Nah, terus kamu apa mau jawab, lo itu katanya ustadz itu nggak boleh kok. Padahal kau lali ustadznya ke sopo gitu. Ya gitu aja ya mas. Jadi ikut aja yang membolehkan. Ada lagi? Bentar lagi mau isya ini. Bulughud da'wati. Dakwah, ya kalau sekarang mungkin bahasanya informasi mengenai ajaran Islam itu sampai. Sekarang kayaknya kok nggak ada informasi yang nggak sampai itu. Kalau zaman dulu ada namanya ahlul habroh atau ahlul hibroh, fatrah, nama lain. Jadi itu ada suku yang terasing. Suku yang terasing yang ora kesenggol dakwah. Kalau dikasih dakwah juga dia nggak mudeng. Bahasanya angel loh. Jadi di Wahab Walab itu ada istilahnya ahlul habroh atau ahlul hibroh. Nah, orang yang tidak kesampaian dakwah Islam. Fa idza lam tablughu ad-da'watu, kalau dakwah tidak sampai, artinya dia tidak mengerti ada syariat Islam, fala yajibu alaihi al-qada'u indam romli. Jadi kalau nanti dia setelah masuk Islam, dulu kenapa nggak sholat, nggak Islam, tidak sampai kesampaian dakwah, maka dia tidak wajib qada. Inda Romli khilafan libni Qasim, menurut Imam Romli, tetapi beda dengan pendapat Ibnu Qasim. Sudahlah, kalau sekarang perkembangan IT itu insya Allah orang beralasan aku kurang ngerti ya, itu enggak bisa. Apalagi hidup di negeri yang normal ya. Wong urip ning Semarang kok jawabannya aku kurang ngerti nih ono agama Islam. Mbah-mbahku yo Islam, kue Islam ra Islam, tapi aku kurang ngerti nih ono perintah sholat. Lah ini kan daldul namanya. Yang keenam, salamatul hawash, selamat indranya. Kan indera kita itu umumnya ada 5 ya, panca indera. Fala tajibu alaman khuliqa a'ma asamma, maka tidak wajib sholat alaman khuliqa, orang yang terbentuk, berarti asli a'ma asamma, wis wuta budek, wis apa, wis wuta budek. Jadi dia mau dengar apa? Nah ini dia nggak akan mendengarkan apa-apa, susah. Cuma kalau sekarang ya kan perkembangan teknologi, orang asom bisa dengan isyarat, orang akma bisa dengan apa itu, braille ya, semacam braille itu. Walau natikon, meskipun dia bisa ngomong, suarane ono, tapi akma asom. Wala qada alaihi, tidak wajib qada bagi dia idza ruddat ilaihi hawashuhu. Kalau kemudian normal ya, di suatu saat normal karena kemurahan Allah atau karena ada pertolongan medis lalu jadi bisa mendengar, maka orang yang macam ini tidak wajib qada. Saya kira sudah cukup ya. Nah, bagian terakhir saja ini saya ingin bacakan. Qada'us sholat, mengkodok sholat. Yajibu qada'us sholawati, wajib mengkodok sholat. Al-maktubati, yang wajib.
Ya, sholat 5 waktu maksudnya idza fatat mutlaqon. Kalau alpa fatat itu Pak Yai maknanya pot. Pot itu artinya ngepot, artinya kosong, mutlaqon. Sawaun akanat bi udhrin am bi ghairi udhrin. Baik karena ada uzur maupun tidak ada uzur, qada itu wajib. Ini Syafi'iyah ya. Iya, ada ulama lain. Ya monggo, kalau saya bukan karena saya pengikut Syafi'iyah, tapi mendingan qada daripada tidak qada. Ya engko nek ternyata qada itu benar kan. As-sholawatul faitatu, salat-salat yang ditinggalkan bi ghairi udhrin, tanpa uzur, yajibu qadauha alal faur. Wajib mengqadanya sesegera mungkin. Ya. Bi ghairi udhrin loh. Termasuk tadi kalau orang mabuk lalu kemudian meninggalkan sholat bi ghairi udhrin ini. Wala ya juzu al istighol bin nawafil. Bahkan orang yang punya kewajiban qada yang ditinggalkan tanpa uzur itu tidak dibolehkan menyibukkan diri dengan sholat-sholat sunnah. Hatta tuqda, kecuali kalau sudah dibayar dulu. As-sholawatul faitatu, sholat-sholat yang ditinggalkan bi udhrin, karena uzur, yajibu qadauha, wajib mengqadanya, walakin alat tarohi, tapi boleh, tidak harus segera, tidak harus cepat gitu loh kalau bi udhrin. Wis mengko-mengko ora apa-apa. Yundabu tartib, disunahkan untuk mengurutkan fi qadail fawaid bi udhrin. Kalau mengqada salat-salat yang ditinggalkan karena uzur itu disunahkan tartib. Tartib itu urut ngono lho. Maghrib sih, baru isya, baru subuh. Wa yajibu at-tartib, tartib ini wajib. Fi qadail fawaid bi ghairi udhrin. Nek ora udzur wajib di tartib, tapi kalau bi udhrin yundabu saja, disunahkan saja. Saya kira itu yang bisa saya penuhi karena waktu. Mudah-mudahan apa yang kita baca itu bermanfaat, dipahami. Yang penting itu membuat kesadaran. Ya, onone bab qada itu bukan berarti jebule entuk qada to. Jangan, justru qada itu mendorong kita supaya menjauhi qada. Artinya sholat ala waktiha. Itu jangan terbalik. Ya, begitu ada keterangan qada lalu jebulane fikih ngentok ke qada, boleh qada. Nggih, ngoten nggih. Para santri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas MAJT TV. Berkah, sehat-sehat, lancar-lancar. Salumannya dulu.